Panduan Ibadah Online Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Yang pertama, siapkan hati dan pikiran untuk berfokus pada ibadah, tidak sambil tiduran, bermain handphone, atau melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan perangkat untuk melakukan ibadah online. Yang ketiga, ajaklah anggota keluarga, teman, sahabat, dan saudara seiman untuk beribadah online bersama-sama. Yang keempat, matikan notifikasi handphone supaya kita dapat beribadah dengan sungguh. Yang kelima, terlibatlah aktif dalam ibadah dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikian panduan ibadah online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, prajurit-prajurit Kristus, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam iman. Jadi gimana kabarnya hari ini, kemarinnya lagi, minggu kemarin? Semoga selalu luar biasa, selalu semangat, selalu sukacita tiap harinya. Walaupun situasinya masih seperti ini, walaupun ya belum pulih-pulih banget ya kan. Karena aku pribadi juga mengusahakan untuk tetap luar biasa tiap harinya. Puji Tuhan, kita masih dapat melaksanakan ibadah Jumat mingguan kita pada hari ini, walaupun secara online, virtual, secara daring, masih tatap layar, di rumah masing-masing, ya kan, kita belum bisa bertemu satu dengan yang lain. Tapi yakin dan percaya aja teman-teman, Tuhan punya maksud dan tujuan tertentu yang pastinya indah tentang dibalik semua pertanyaan kita ini, kenapa harus terjadi ini. Tuhan punya jawabannya. Jadi tetap berserah sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-harinya ya. Oke teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah kita, hendaknya kita satukan hati dan pikiran kita untuk fokus hanya memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah Jumat minggu ini, hari ini. Kita tundukkan kepala kita dan pejamkan mata kita saat sudah dimulai. Amin. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menaikkan satu buah lagu penyembahan dengan judul Satu-Satunya. Bagi teman-teman yang tahu lagunya, diperbolehkan dan dipersilahkan sekali untuk bernyanyi bersama. Terbaik
percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita satukan hati kita dan fokuskan pikiran kita. Kita tundukkan kepala dan pejamkan mata kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali Bapa kami pada hari ini, Jumat 27 November 2020, datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur berterima kasih atas karunia, atas kesempatan yang Kau berikan, atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus, hingga pada hari ini kami dapat melaksanakan, kami dapat mengikuti ibadah mingguan pada hari Jumat yang masih dilakukan secara online. Tuhan Yesus masih dilakukan secara tatap layar. Tuhan Yesus masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena tiada henti-hentinya kasih sayang-Mu Tuhan Yesus, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau tahu Tuhan bahwa ibadah ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya tertuju kepada-Mu saja Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan Yesus, tolong kami, bantu kami, bimbing kami Tuhan Yesus untuk menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan, untuk beribadah Tuhan Yesus hanya kepada-Mu saja Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus setiap pelayan Tuhan Yesus yang akan melayani dalam ibadah Jumat pada hari ini Tuhan Yesus. Kau juga berkati Tuhan Yesus teman-teman yang berada di rumah Tuhan Yesus, maupun berada dimanapun yang pada hari ini Tuhan Yesus melaksanakan kegiatan ibadah Jumat PMK Unsika Tuhan Yesus. Kau tahu Tuhan Yesus bahwa situasi seperti ini belum memungkinkan kami untuk bertemu Tuhan Yesus, untuk melaksanakan secara tatap muka Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa hari esok Tuhan Yesus adalah hari esok yang penuh dengan sukacita Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa kami akan melangsungkan kembali Tuhan Yesus ibadah Jumat kami ini Tuhan Yesus secara tatap muka pada waktu yang indah dan tepat yang telah Kau rancangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau berkati kami Tuhan Yesus, Kau bimbing kami Tuhan Yesus dalam melangkah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, agar kami tidak tersesat Tuhan Yesus. Kau tahu Tuhan bahwa kami masih memiliki banyak sekali kekurangan, banyak sekali dosa Tuhan Yesus, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni Tuhan Yesus, hapuskan dosa-dosa kami itu Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, menjadi pengikut-Mu Tuhan Yesus.
agar kami dapat menerima semua berkat kasih dan karunia daripada-Mu Tuhan Yesus yang akan Kau berikan kepada kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau tahu Tuhan Yesus bahwa masih banyak kekurangan daripada doa ini Tuhan Yesus, masih belum sempurna Tuhan Yesus. Tapi kami panjatkan doa ini Tuhan Yesus hanya kepada-Mu lah saja Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup dan kekal. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sharing dari pembicara, mari kita menaikkan satu buah lagu, Tenanglah Kini Hatiku. dipegang teguh.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami hingga saat ini. Kau telah menemani kami dalam segala aktivitas kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sesaat lagi kami akan mendengarkan isi dari firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan agar kami bisa memahami dan mengerti isi dari firman-Mu dan bisa menjadi dampak yang baik dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba yang akan membawakan firman-Mu. Berkatilah agar hamba bisa membawakan yang terbaik dan bisa memberikan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Injil-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, shalom kawan-kawan PM Kawan Sika. Sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri. Namaku Beni Haryanja dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian 2017. Di sini aku ingin bawakan sharing. Temanya adalah Master Yourself, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai kuasai dirimu sendiri. Oke, berbicara soal menguasai diri, kita berbicara soal salah satu buah-buah roh yang diajarkan kepada kita, yaitu penguasaan diri. Di mana penguasaan diri merupakan suatu bentuk tindakan kita, perbuatan kita atau sikap kita yang didasari oleh pengetahuan kita akan firman Tuhan. Jadi apabila kita mampu menguasai diri, kita mampu hidup berkenan di hadapan Tuhan dan kita bisa hidup dengan penuh kendali. Oke, pada ibadah kali ini bacanya diambil dari 1 Korintus 9 ayat 22 sampai 27. Aku bacain ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oke, seperti kita tahu bahwa Korintus ini, surat Korintus merupakan surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Di sini pada bacaan ini dijelaskan oleh Korintus dalam sebuah ilustrasi di ayat ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Di sini Paulus mengatakan bahwa dalam sebuah pertandingan ini semua peserta turut berlari. Kalau dikatakan semua berarti bukan cuma satu, melainkan banyak orang yang ikut, banyak orang yang turut serta dalam sebuah pertandingan. Bisa jadi 2, bisa jadi 3, atau bahkan lebih. Intinya banyak orang yang ikut serta, bukan cuma satu. Tapi dikatakan lagi tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Dari semua yang ikut serta, dari semua yang ikut bertanding, hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Lalu apa kata Paulus? Paulus mengatakan lagi adalah karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Ini merupakan ilustrasi yang pertama yang diberikan oleh Paulus. Lalu Paulus mengatakan lagi di ayat yang ke-25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Lalu apa yang harus kita kuasai? Di sini kalau kita ilustrasikan pada seorang atlet, biasanya atlet ketika diperhadapkan dengan sebuah pertandingan atau perlombaan, seorang atlet akan berusaha berlatih dengan sangat keras ya, sampai memberikan segalanya, sampai berlelah-lelah mungkin ya bahasanya, sampai akhirnya dia bisa mendapatkan satu gelar juara.
dia bisa mengembangkan skillnya, menjaga kondisinya, dan juga memberikan semua yang terbaik lah intinya. Juga dia bisa menghabiskan waktunya, mengorbankan segala yang dia punya demi mendapatkan gelar juara. Gelar juara yang diincar oleh seorang atlet adalah gelar juara yang sifatnya untuk kebanggaan, untuk suatu hal yang baik untuk dikenang. Nama dia akan selalu dikenang ketika dia mendapatkan sebuah gelar juara, karena dia sudah berlatih dengan sangat penuh. Dia bisa memberikan semuanya yang terbaik dari yang dia punya, sehingga dia bisa mendapatkan juara dan dia dikenal oleh banyak orang. Sehingga suatu ketika nanti ketika mendengar namanya, orang akan tahu, oh dia adalah orang yang memenangkan sebuah pertandingan, atau oh dia adalah orang yang memenangkan sebuah perlombaan, dia adalah seorang juaranya. Bagi masyarakat Yunani pada zaman dahulu, mungkin perlombaan seperti ini, contoh pada perlombaan Olimpik ya, dalam sebuah pertandingan, yang didapatkan adalah sebuah mahkota. Gelar juaranya ini bentuknya adalah sebuah mahkota yang dihiasi daun ya, begitu rupanya. Mahkota yang didapatkan ini adalah mahkota yang fana. Tadi dijelaskan oleh Paulus bahwa mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Jadi dalam sebuah pertandingan yang adil, apabila seorang atlet bisa memberikan semuanya yang terbaik, dia bisa menguasai dirinya, dia bisa mengembangkan semua skill dan potensinya, intinya dia memberikan semua yang terbaik, dan dia berusaha sekeras mungkin, dan sampai akhirnya dia bisa mendapatkan suatu gelar juara, maka bisa dikatakan apa yang telah dia dapatkan adalah mahkota yang fana, bukan sesuatu hal yang dikatakan oleh Paulus di perkataan dia selanjutnya. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, Paulus mengatakan di sini kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Di ayat yang ke-25. Lalu sebenarnya apa yang dituju? Bahwa setiap orang sejatinya menginginkan mahkota tersebut, mahkota abadi tersebut. Apa yang harus dipersiapkan? Setiap orang harus mempersiapkan segalanya, harus menguasai dirinya dan bisa memberikan semua yang terbaik, mengikuti aturan-aturan yang telah diberikan. Lalu apa hal dasar yang harus kita punya, yang harus kita ketahui ketika kita dituntut untuk menguasai diri? Di sini dikatakan bahwa kita harus tahu kemana tujuan kita, apa dasar kita, kepada siapa kita melakukan hal tersebut. Contoh kalau kita tarik dalam sebuah pelayanan, kemana kita pelayanan, ke arah yang mana kita pelayanan, ke siapa kita pelayanan, apakah kita pelayanan untuk memuaskan diri kita sendiri, ataukah kita memuaskan keinginan orang lain, ataukah ada suatu hal tertentu yang ingin kita cari atau kita tuju dalam sebuah pelayanan kita. Apakah pelayanan kita ini ada maksud tertentu? Tetapi kita harus tahu bahwa sejatinya dalam pelayanan kita adalah hanya untuk Tuhan saja, untuk memuliakan namanya. Jadi secara dasar kita harus tahu bahwa kita lakukan semua yang terbaik, kita kuasai diri kita berikan semuanya yang kita punya adalah hanya untuk Tuhan, tanpa ada maksud tertentu. Jangan sampai dalam pelayanan kita memiliki maksud atau tujuan untuk mendapatkan suatu upah, atau bisa dibilang imbalan tertentu dalam pelayanan kita, atau hasil dari pelayanan kita mengharapkan sesuatu hal. Di sini dikatakan di ayat yang ke-17, 1 Korintus 9 ayat 17, kalau andai kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ayat yang ke-18, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Di sini dikatakan Paulus ketika dia memberitakan Injil, dia mengatakan bahwa upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Jadi apakah pelayanan kita ini bertujuan pada suatu upah, ataukah pelayanan kita ini bertujuan untuk mendapatkan suatu imbalan yang khusus untuk menyenangkan diri kita, ataukah pelayanan kita ini bertujuan untuk menyenangkan hati seseorang, ataukah ada tujuan lain dalam pelayanan kita?
tentu itu akan menjadi hal yang salah, karena pada dasarnya tadi sudah dikatakan bahwa pelayanan kita adalah pelayanan untuk Tuhan, pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu hal dasar yang harus kita ketahui dalam kita berpelayanan. Lalu dalam bacaan ini, apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita pahami? Bahwa sebenarnya ketika kita melakukan yang terbaik, ketika kita memberikan semua yang kita punya, bukan berarti kita tanpa hasil. Kita bisa dibilang tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Paulus mengatakan tadi di ayat yang ke-25, Paulus mengatakan, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, mahkota yang kekal, mahkota kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebenarnya itu adalah upah yang diberikan Tuhan kepada kita, bukanlah upah duniawi yang kita incar seperti biasanya, kayak mungkin kita mengincar materi atau suatu hal yang lain. Tetapi di sini upah kita ialah mahkota yang abadi. Dari segala hasil kerja keras kita, dari segala hal yang kita telah berikan, di sini dikatakan upah kita adalah mahkota yang abadi. Di ayat yang ke-25 tadi dikatakan oleh Paulus. Lalu yang bisa kita simpulkan adalah bahwa ketika kita pelayanan kepada Tuhan, kita harus tahu dasarnya kita pelayanan kepada siapa. Tentunya kita pelayanan kepada Tuhan. Kita pelayanan untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus bisa menguasai diri kita. Kita harus tahu apa yang harus kita berikan. Kita memberikan semuanya yang terbaik. Karena ketika kita mampu menguasai diri kita, tentu kita bisa menjadi kuat. Tentu kita bisa memberikan semua yang terbaik. Ketika kita bisa memberikan semua yang terbaik, maka semua yang kita berikan adalah suatu hal yang berdampak. Begitu kurang lebih yang bisa aku sampaikan dalam sharing kali ini. Semoga sharing ini bisa menjadi berkat bagi kita dan bisa memberikan dampak yang baik bagi hidup kita masing-masing. Mohon maaf apabila ada salah-salah penyampaian. Kita tutup dengan doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami hingga saat ini. Dalam segala kehidupan kami, Kau sangat baik ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan bahwa pekerjaan yang akan kami hadapi pekerjaan yang sulit, namun dalam nama-Mu tidak ada hal yang sulit dan yang mustahil, bahwa kami akan dimampukan dan akan dikuatkan untuk melakukan segala sesuatu yang baik ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah semua hal yang telah kami dengar, segala firman-Mu yang telah kami dengar tadi bisa menjadi firman yang baik dan bisa membawa dampak yang baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan sharing dari pembicara. Untuk pembicara terima kasih banyak. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan juga untuk teman-teman sekalian, semoga kiranya pokok-pokok materi dari firman Tuhan maupun isi sharingnya bermanfaat dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. Gimana teman-teman, masih pada semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, kalau masih pada semangat semuanya, mari kita sama-sama menyanyikan satu buah lagu pujian agar kita makin semangat lagi, yaitu Bersyukurlah Haleluya Aku Memuji-Mu Tuhan. Yang tahu kita nyanyi bareng-bareng ya. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku
pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Jadi gimana teman-teman semua, masih pada semangat dong ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhannya? Pasti. Yang namanya memuji dan memuliakan nama Tuhan harus full power, harus full energi biar Oke. Jadi biar makin semangat lagi, mari kita sama-sama nyanyikan satu buah lagu pujian, yaitu Hatiku Percaya. Yang tahu lagunya kita sama-sama nyanyi ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati
ya teman-teman, selain ibadahnya yang dilakukan secara online, persembahannya pun dapat dilakukan secara online pula melalui dua cara. Cara yang pertama adalah transfer ke akun Dana dengan nomor 0812 9585 4166. Sekali lagi, 0812 9585 4166. Dan cara yang kedua, melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening 7946518888. Sekali lagi ya, 7946518888. Dan adapun ayat pendukung dari persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi untuk teman-teman sekalian yang rindu memberikan atau menyisihkan sedikit dari uang jajannya untuk persembahan ibadah Jumat secara online PMK Unsika dapat melalui dua cara yang sudah aku sebutkan tadi. Sekali lagi, kami tidak memaksa, menurut kerelaan hati teman-teman aja, sesuai dengan ayat pendukungnya itu 2 Korintus 9 ayat 7. Terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, mari kita menaikkan satu lagu pujian Sungguh Ku Bangga Bapa untuk persembahan kita. Namun ku ingin memberi dengan
Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke teman-teman, mari kita satu dan doa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia, Engkaulah tempat dan tumpuan kami, Engkaulah pelindung dan penjaga bangsa kami. Kiranya bangsa kami, bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang tentram, damai, sejahtera, dan bangsa yang seturut dalam kehendak-Mu yang kudus ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati juga Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin, para menteri, para pimpinan dan anggota-anggota parlemen di Indonesia Bapa. Kiranya Engkau memberkati segala sesuatu yang dikerjakannya Bapa, baik dalam tugas dan kewajibannya Bapa. Kiranya segala sesuatu yang dikerjakannya Bapa dapat menjadi dampak yang baik bagi kita semua ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk kota Karawang ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kota Karawang menjadi kota yang baik, tentram, damai, dan menjadi kota yang seturut dalam kehendak-Mu yang kudus ya Bapa. Kiranya Engkau berkati juga para pimpinannya Bapa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa. Saat ini bangsa kami sedang dilanda penyakit corona ya Bapa. Kiranya Engkau menyingkirkan penyakit corona dari bangsa kami ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati juga para dokter, para perawat yang menanganinya Bapa, sehingga mereka dapat menyembuhkannya Bapa. Kiranya Engkau memberi kesehatan dan perlindungan selalu kepada mereka semua Bapa. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk kami semua Bapa. Kiranya kami semua diberi kesehatan, diberi perlindungan, diberi berkat ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk orang tua kami Bapa. Kiranya orang tua kami diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi berkah selalu ya Bapa. Kiranya juga Engkau berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Bapa. Kiranya Engkau sertai, Engkau jaga, Engkau berkati dimanapun mereka berada Bapa. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk saudara-saudara PMK kami Bapa. Kiranya saudara-saudara PMK kami dilindungi dimanapun mereka berada Bapa. Kiranya saat ini saudara-saudara PMK kami saat ini sedang sakit atau mengalami pergumulan ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka jalan yang terbaik kepada mereka Bapa. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk Unsika Bapa. Kiranya Unsika dapat menjadi universitas yang baik ya Bapa. Kiranya Engkau memajukan Unsika lebih dan lebih lagi Bapa, sehingga Unsika dapat bersaing dengan universitas ternama di Indonesia Bapa. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk bangku perkuliahan kami Bapa. Kiranya Engkau memberikan kami semangat yang tinggi untuk mengejar cita-cita kami dan impian kami Bapa. Semangat yang tinggi untuk belajar, semangat yang tinggi untuk menekuni ilmu yang kami tekuni saat ini Bapa. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau sertai selalu Bapa yang ada di muka bumi ini ya Bapa. Ya Bapa, kiranya doa ini kami serahkan dalam nama-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung acara ibadah Jumat secara online pada minggu ini, dan akan ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengenai mata kuliah agama Kristen akan dilaksanakan pada hari Sabtu jam 12 siang. Informasi lebih lanjutnya akan diinformasikan melalui grup WhatsApp dan akun Instagram PMK Unsika.
Yang kedua, pada semester ini PMK Unsika sudah kembali mengadakan komsel online. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk mengikuti komsel online setiap minggunya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan per wilayah. Jadwalnya bisa teman-teman lihat di flyer komsel yang ditayangkan di video ini. Lalu yang ketiga ada doa dan kontak konseling. Jika teman-teman pengen didoain atau teman-teman pengen curhat tapi teman-teman bingung ke siapa, teman-teman bisa banget malah minta doa dan juga curhat-curhat ke kakak-kakak PMK Unsika melalui ada dua cara, yaitu yang pertama menghubungi langsung via kontak yang tertera, ada flyernya, bisa dilihat dari flyer, dan juga melalui Google Form. Lalu yang keempat, teman-teman semua setelah selesai ibadah diharapkan untuk mengisi link absensi di kolom deskripsi YouTube. Waktu pengisian absensinya maksimal sampai jam 6 sore ya. Jadi jangan lupa abis ibadah langsung aja isi absensinya biar nggak kelupaan. Dan yang terakhir adalah teman-teman yang lagi nonton atau lagi bersama-sama ibadah Jumat pada hari ini bisa ngajak teman-teman yang lain yang mungkin belum dapat hadir pada ibadah-ibadah minggu ini maupun ibadah minggu kemarin. Ajak teman-temannya, anak-anak PMK Unsika, biar kita semua sama-sama terberkati melalui ibadah-ibadah PMK Unsika. Dan teman-teman yang mau atau rindu melayani Tuhan bisa banget untuk melayani melalui acara ibadah-ibadah online PMK Unsika. Dan ada teman-teman yang masih bingung nih tentang peribadahan PMK Unsika tuh gimana-gimananya, bisa langsung hubungi PMK Unsika melalui akun Instagramnya. Sekiranya itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Gimana ya? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Teman-teman semua perlu tahu bahwa keadaan bumi kita ini belum pulih sepenuhnya. Jadi tetap stay safe, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalaupun keluar jangan lupa untuk selalu gunakan masker dan cuci tangan. Hindari kerumunan dulu. Jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, tapi jangan ada jarak di antara kita. Lalu yang terakhir adalah semoga dari ibadah hari ini dapat memberkati teman-teman semua, dapat menjadi pedoman bagi kehidupan teman-teman semua. Jangan lupa bahwa kita tuh gak selamanya harus menjadi pendengar firman, tapi kita juga harus menjadi pelaku. Terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya. Jika ada kesalahan-kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu kembali lagi di acara ibadah online PMK Unsika selanjutnya. Saya Evelyn Matilda Prasela Silain, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman, dadah. Tuhan berkati. PMK Unsika, Jesus bless.